to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, ibu juga baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sebelum ini memulai, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah sekarang pada masuk semua? Gak ada yang izin ataupun sakit kan? Oh, alhamdulillah. Oke. Sebelum itu ibu akan bertanya, ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita membahas materi tentang apa? Ayo Syafila, apa? Iya, akhlak tercela. Dan pada materi siang ini ibu akan membahas akhlak terpuji. Oke anak-anak, boleh siapkan pensil dan bukunya ya, soalnya ibu akan membahas tentang akhlak terpuji. Boleh dicatat ataupun tidak ya, yang lebih baiknya mah dicatat biar ingat. Takutnya nanti kan pas ulangan, kan minggu besok kita UTS kan. Iya, minggu besok kita UTS. Takutnya materi dari ibu ini keluar. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu akhlak terpuji? Ayo, siapa? Angkat tangan. Ayo apa? Nggak ada yang tahu? Oke, akhlak terpuji adalah sikap atau perilaku kita dalam segi ucapan ataupun perbuatan yang sesuai dengan anjuran Islam dan norma-norma yang tertentu yang ada di negara Indonesia ini. Jadi anak-anak, kita sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran yang normal gitu ya, akal pikiran yang normal, maka kita harus memilih mana yang baik dilakukan dan mana yang harus dihindarkan, mana yang boleh dilakukan, contohnya ibadah gitu kan, ibadah pada Allah, dan mana yang harus kita tinggalkan, kayak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak memakan daging babi, kayak terus berzina, terus masih banyak lagi ya gitu. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengontrol diri kita gitu. Namun kita ini kan sebagai umat muslim pada akhir zaman ini banyak sekali godaannya yang menggoyahkan iman dan akhlak kita. Salah satunya itu dari diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Sebagai hadis Nabi menyatakan bahwasannya peperangan yang sangat-sangat sulit itu berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Kadang kita nggak bisa mengontrol hawa nafsu kita sendiri sehingga iman dan akhlak kita itu goyah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga anak-anak ibu mah bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Amin. Mungkin ada dalil ya, banyak sih dalil yang membahas tentang akhlak terpuji, tentang iman gitu. Salah satunya dari Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Itu salah satu hadis akhlak terpuji. Ada yang tahu nggak apa contoh-contoh dari akhlak terpuji? Ayo, ada yang tahu nggak? Puja? Ya betul, menolong sesama teman itu salah satu akhlak terpuji. Siapa lagi? Ayo, siapa? Ya betul, harus sabar. Iya itu juga betul banget, pinter. Apalagi? Banyak akhlak terpuji itu banyak. Contohnya kayak menolong orang tua di pagi hari. Terus apalagi? Menolong teman yang sedang kesusahan, betul. Tapi dalam perbuatan yang baik gitu tuh, bukan kayak kita kan sedang ujian gitu, dia minta
minta contekan gitu tuh ya. Itu sih gak boleh ya temen-temen gitu tuh. Yang kayak yang lain aja, kayak temen kita nggak punya pensil terus kita pinjemin, itu suatu akhlak yang terpuji. Saling tolong menolong, iya, banyak akhlak terpuji itu. Beribadah yang rajin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga akhlak terpuji. Mungkin materi dari Ibu cukup di situ aja ya. Ingat ya, minggu besok kita UTS, harus rajin ya belajarnya. Apa sih harus dibaca-baca materi dari Ibu minggu kemarin, minggu sekarang gitu. Mungkin materi dari Ibu itu saja, bisa dipahami? Apa ada yang bertanya? Cukup, oke. Semoga materi dari Ibu ini bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.